Erick blak-blakan ungkap alasan protes ke AFC, dunia melihat. Erick Thohir berharap Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, bisa membenahi kualitas pertandingan di level kontinental sehubungan dengan laga Bahrain versus Indonesia. Erick menyatakan PSSI sudah berkorespondensi dengan AFC terkait laga yang berakhir imbang tersebut. Ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Kita protes, ini ada jelas. Surat protesnya ketika habis bertanding langsung dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua AFC mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi saya memohon dipelajari. Jelas Erick sembari menunjukkan surat yang dimaksud dalam sebuah wawancara di akun Instagramnya. Erick pun menyampaikan pesan tegas kepada AFC sembari menyinggung derajat sepak bola Asia di pentas dunia. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis, Indonesia being robbed, Indonesia dirampok, kata Erick. Saya kirim surat ke Presiden Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Ketua Umum, AFC untuk kembali terlihat fair. Bahwa ini menjadi kompetisi yang menjadi muka Asia, tekannya. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mengakui timnas Indonesia tidak akan mudah dikalahkan. Branko Ivankovic menjelaskan bahwa timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, beberapa pemain keturunan sudah hadir dan jadi sosok krusial di dalam tim. Indonesia juga merupakan tim yang kuat dengan banyak pemain naturalisasi, kata Branko Ivankovic dilansir bolasport.com dari laman Sohu. Pemain skuad Garuda juga memiliki rekam jejak yang positif. Mereka sudah lama merasakan atmosfer sepak bola Eropa, dan ini akan semakin menyulitkan. Cina harus ekstra hati-hati demi mengamankan 3 poin di laga tersebut. Yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia, dan tidak bisa dianggap remeh. Jadi kami harus mempersiapkan diri sekuat tenaga, dan bermain dengan keras dan agresif. Untuk bisa menyelesaikan pertandingan berikutnya dengan baik, lanjutnya. Ivankovic mengakui bahwa posisi mereka saat ini kurang menguntungkan. Belum mendapatkan poin, Cina saat ini berada di dasar klasemen grup C. Namun, dia menegaskan bahwa misi lolos ke Piala Dunia 2026 belum berakhir. Mereka akan memaksimalkan 7 pertandingan tersisa dan terus mengumpulkan poin. Termasuk saat melawan Indonesia demi meningkatkan mental pemain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung mempersiapkan timnya jelang pertandingan melawan Cina. Shin Tae-yong menjelaskan, perjalanan yang mereka lewati dari Bahrain ke Cina cukup panjang. Kondisi ini membuat dia membuat 2 kloter untuk sesi latihan kali ini. Pelatih kelahiran Yongdeok ini melanjutkan, pemain yang tampil saat melawan Bahrain berlatih di hotel. Mereka akan fokus pada sesi pemulihan karena waktu yang ada tidak banyak. Selanjutnya, pemain lain menjalani sesi latihan di Stadion Qingdao. Kabar buruk justru hadir karena beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Jordi Amat dan Sandy Walsh dipastikan mengalami cedera ringan pasca laga melawan Bahrain. 2 pemain tersebut sudah mendapatkan perawatan, dan diharapkan bisa segera pulih. Selain itu, semua pemain siap memberikan yang terbaik di lapangan, dan tinggal menunggu proses adaptasi cuaca. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, ujarnya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix, merasa kesal melihat laga Bahrain versus Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dix mengutarakan kegeraman tersebut kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kemudian membagikan cerita tersebut kepada halayak ramai melalui unggahan di media sosial. Ngobrol banyak sama Kevin Dix 2, termasuk tentang timnas Indonesia. Ternyata dia sangat antusias menonton timnas lawan Bahrain. Dia gregetan juga, sama kayak kita semua. Merah putihnya sudah gak perlu diragukan lagi, tertulis Erick dalam sebuah unggahan di Instagram yang ditutup dengan emoji bendera Indonesia. Kata-kata tersebut terdapat dalam takarir sebuah cuplikan singkat wawancara Erick soal Kevin Dix. Dalam video tersebut Erick juga menceritakan betapa pemain Copenhagen itu benar-benar tidak setengah hati memperkuat Indonesia.
Erik juga menjelaskan ingin proses naturalisasi Diggs berlangsung seperti sederet pemain sebelumnya yang tidak melanggar aturan. Tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan, dan tentu bagaimana juga proses kedepannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Dan alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama, paparnya. Kiper Timnas Indonesia Marten Pas turut mengomentari langkah Kevin Diggs yang kian mendekati proses pergantian warga negara. Sinyal kuat Kevin bakal dinaturalisasi tampak dalam unggahan Instagram Erik pada Sabtu 12 Oktober siang. Ketua Umum PSSI itu memamerkan foto dengan Kevin Diggs yang dilengkapi dengan keterangan yang jelas menyatakan mantan pemain Belanda U21 tersebut bakal mengenakan kostum Timnas Indonesia. Unggahan tersebut mendapat respons dari netizen. Bahkan tak cuma masyarakat umum saja, Martin Paes juga turut berkomentar. Singkat saja kata yang dibubuhkan kiper skuad Garuda itu. Akhirnya, ditulis kiper FC Dallas tersebut sembari diikuti emoji muka dengan dua hati sebagai mata. Reaksi Paes pun mendapat sambutan hangat dari warganet. Ribuan balasan menyambut komentar singkat tersebut. Paes juga merupakan muka baru di Timnas Indonesia. Setelah resmi mendapat status warga negara Indonesia pada akhir April 2024, Pas harus menunggu beberapa lama untuk mengenakan kostum berlambang Garuda lantaran proses peralihan federasi yang membutuhkan waktu. Sementara bagi Diggs untuk bisa membela Timnas Indonesia harus melewati serangkaian proses seperti penyampaian berkas ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta ke Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya diusulkan ke DPR RI, dibahas di Komisi 3 dan X, dibawa ke paripurna DPR dan dikembalikan ke Presiden. Setelah itu baru ada pengambilan sumpah, pembuatan KTP dan paspor. Proses alih federasi juga harus dilakukan sebelum Diggs bisa berkostum tim merah putih dan bekerja sama di atas lapangan bersama Pas menggalang pertahanan. Media Belanda, Voetbal Primeur, ikut soroti Kevin Diggs yang segera perkuat Timnas Indonesia. Mereka yakin kehadiran Kevin Diggs bakal jadi penyemangat baru bagi skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengumumkan bahwa pihaknya mulai memproses naturalisasi Kevin Diggs. Bek FC Copenhagen itu sudah bersalaman dengan Erick, yang menjadi sinyal kuat proses naturalisasi segera dimulai. Voetbal Primeur menilai bergabungnya Kevin akan menjadi kekuatan baru bagi Timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu dipercaya bisa menjadi penyemangat baru bagi skuad besutan Shin Tae-yong. Bagi Indonesia, itu menjadi penyemangat baru bagi tim yang semakin kuat, ditulis Voetbal Primeur dalam laporannya, dikutip pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Kevin Diggs akan menjadi mantan pemain Liga Belanda selanjutnya yang akan berseragam Timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada Martin Pas, Ragnar Oratmangon, dan Jordi Amat yang juga pernah berkarier di negeri kincir angin. Saat ini, Kevin tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan perpindahan federasi. Erick Thohir sendiri mengatakan Kevin berpeluang besar untuk debut di Timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun demikian, mantan Presiden Inter Milan itu tak menutup kemungkinan Kevin bisa bermain dalam waktu dekat. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025, bisa main. Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak? Kata Erick di post blog, Jakarta pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.